Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Di dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-243 yang kali ini akan mengangkat judul Tata Krama Peribadatan. Nah, firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman yang sudah kami baca. Kami mau merenungkannya bersama-sama dan kami mohon Roh Kudus memimpin kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Alasan kenapa saya mengangkat topik bahasan ini itu sederhana saja. Supaya setiap orang-orang percaya tuh pikirannya bisa diterangi kepada hal yang esensi. Hal yang esensi itu adalah hal yang pokok. Hal yang pokok itu adalah hal yang utama. Ya, yang paling utama di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang percaya, intisarinya itu apa sih? Maka di sini saya akan memberitahu saudara bahwa poin yang terutama di dalam peribadatan kita itu ialah hati kita yang menyentuh hati Tuhan. Artinya ada satu relationship di sini, ada suatu hubungan di sini, ada rasa cinta kepada Tuhan di sini. Ini yang paling penting. Hubungan ini yang paling penting. Bukan tata caranya, saudara ya. Karena Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah kita tentunya, lebih tertarik melihat esensi ini. Lebih tertarik melihat apa yang ada di dalam hatimu, ketimbang apa yang dilihat oleh orang kebanyakan. Orang kebanyakan bisa melihat kita setiap hari Minggu rajin ke gereja. Duduk mungkin di bangku paling agak depan, atau bahkan paling depan. Datang dengan pakaian yang rapi, yang begitu terlihat suci. Tetapi belum tentu hatimu sama seperti penampilan luarmu. Nah, hatimu inilah yang dinilai oleh Tuhan, yang dilihat oleh Tuhan. Karena apa? Karena Ia bisa melihat sampai ke dalam hati kita. Itu sebabnya di dalam Yesaya, di dalam perjanjian lama ya, dalam kitab Yesaya yang ditulis oleh Nabi Yesaya, yang bisa dibilang ini adalah kitab yang pernah ditemukan tertua ya, catatan the Great Isaiah Scroll tuh ya, yang ditemukan di Gua Qumran ya, di Laut Mati saudara ya. Di situ ditemukan gulungan kitab Yesaya yang hampir lengkap saudara ya, dan umurnya sudah lebih dari 2000 tahun. Masa itu sudah lama sekali saudara pada waktu itu ya, pada waktu ditemukan itu ya.
Saya lupa itu sekitar tahun 1948 atau tahun berapa ya ditemukannya ya. Di Gua Wadi Qumran gitu ya. Di situ, di dalam kitab Nabi Yesaya itu dituliskan di awal-awalnya teguran kepada bangsa Israel yang menjalankan tata cara ibadah itu benar, mengikuti aturan. Mungkin pada waktu itu ada ketetapan tentang liturgi, tata cara peribadatannya orang Yahudi ya, yang diatur dalam Tanakh dan mungkin di dalam kitab-kitab pendamping Tanakh seperti Talmud ya. Di situ diajarkan dan dikasih tahu tentang tata cara peribadatan. Bagaimanakah mereka harus mempersembahkan korban, bagaimana sikap dalam berdoa. Tetapi sekalipun mereka menjalankan itu dengan rutin dan benar, kitab Nabi Yesaya berkata apa? Aku muak dengan peribadatanmu. Firman Tuhan itu berkata kepada bangsa Israel. Karena sekalipun mereka menjalankan ibadahnya dengan benar tata caranya, tetapi hatinya tuh gak benar. Hidup mereka tuh tidak benar. Ya seperti pembahasan saya di podcast sebelumnya. Iman kebanyakan orang Kristen hari ini tuh tidak terpancar dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, mereka tetap rutin bergereja, tetapi hidup dalam dosanya pun tetap rutin. Tidak ada pembaharuan budi. Itu yang membuat Tuhan itu marah dan menyatakan kemarahannya melalui Nabi Yesaya. Nah, firman yang kita baca tadi menegur juga. Yesus berkata kepada para pendengarnya bahwa kalau kamu berdoa jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, saya percaya Yesus di sini menggunakan satu contoh ya. Tentu orang-orang pada masa itu tahu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu seperti apa. Ya. Sementara Yesus menjelaskan bahwa kalau kamu berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintumu, dan berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Jadi sesuatu yang privacy sebenarnya. Tetapi ini tulus. Ingat ya, ketika kita melayani Tuhan yang berakar atau bersumber dari privacy di hatimu hanya untuk menyenangkan Dia, yang bersumber dari hatimu, maka engkau akan melakukan itu tanpa ada tujuan dengan maksud untuk dipuji orang. Tidak ada tujuan pengen diakui atau disanjung orang. Dikatakan orang, oh dia baik, oh dia itu alim, oh dia itu rajin. Jangan. Karena kalau saudara sudah dipuji-puji kayak gitu dan engkau ngedengar dan engkau rasa bangga, engkau jatuh dalam kesombongan. Ya. Sama seperti Yesus berkata di sini, seperti dia bicara malah seperti orang kebanyakan berdoa yang berdiri di tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang. Gak seperti itu juga. Ya. Sekali lagi, sebagai orang percaya, tata cara ibadah kita banyak orang Kristen. Banyak ya. Karena sinode berbagai macam gereja itu banyak. Ya, berbeda-beda. Karena masing-masing pengen berusaha untuk menjadi yang paling benar di dalam menafsirkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Makanya ada banyak aliran. Tidak masalah banyak aliran. Karena memang tidak akan pernah ada kata sempurna selama kepala atau Kristus itu belum datang untuk kedua kalinya. Gereja juga sedang berusaha untuk menuju kesempurnaan, saudara ya. Dan itu bagi saya juga tidak menjadi sebuah masalah ya. Yang jadi masalah sekarang itu ialah jangan kita membanding-bandingkan bahwa tata cara ibadahku yang paling benar, kamu yang salah, yang ini benar, yang lain salah. Saudara ya, apapun yang diajarkan di gereja saudara selama itu tidak menyalahi norma dan kesopanan, ya jangan lantas di gereja saudara melakukan ritual-ritual, maaf ya, seks bebas lah, itu bukan sebuah ritual yang benar, itu namanya sudah menyalahi norma, itu dosa namanya. Itu bukan gereja, itu gereja setan namanya saudara ya.
Ya, saudara tentu tahu lah yang benar sama yang tidak benar ya. Dan kalau bisa juga jangan bikin yang crossover lah. Cukup mobil aja yang crossover ya. Saya berharap supaya jangan ada orang Kristen yang terlalu nge-crossover antara Kristen dan Yahudi. Sehingga jadi aneh-aneh ibadah kita ya. Bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan di tengah-tengah, tapi ketidak jelas kayak gitu. Kita bukan orang Yahudi, kalau kita orang Indonesia ya sudahlah. Kita beribadah bangga menjadi orang Indonesia. Yang penting sumber kebenaran firman-Nya itu sama. Ya. Beribadah itu seperti apa, berdoa seperti apa, ada orang yang menengadah tangan, ada orang yang lipat tangan, semuanya benar, semuanya baik, asal hatinya juga tulus tertuju kepada Tuhan. Mau ada yang menyanyi dengan bertepuk tangan, dengan ekspresif, atau orang yang menyanyi dengan kusuk, dengan sungguh, dengan mellow, apapun itu genrenya, semuanya juga baik selama hati kita tertuju kepada Tuhan dan juga perbuatan-perbuatan kita juga menyenangkan Tuhan. Itu ajalah intinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita selidiki hati kita dan kita perhatikan apakah di dalam setiap peribadatan itu hati kita itu sudah betul-betul datang untuk mencari Tuhan, merindukan Dia, beribadah kepadanya. Kemudian ada satu nas firman Tuhan lagi saya tertarik untuk membaca bagi kita semua ya, dari Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah, kalau saudara bingung apa sih kaitannya ya? Karena ini ada seperti gambar-gambar yang beberapa kali saya pernah lihat di sosial media, mungkin sekarang sudah mulai jarang ya. Gambar Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dalam posisi bersujud. Kemudian ada ayat ini tetapi dipotong di awalnya saja, di kalimat pertamanya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Hanya sampai situ aja. Dan ini digunakan oleh salah satu agama lain ya, untuk menunjukkan bahwa katanya Yesus itu berdoa seperti agama yang diajarkan kepada kami. Caranya tuh seperti yang diajarkan kepada kami. Bersujud, berdoa. Lalu ada gambar Yesus sedang bersujud ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sekali lagi, jangan jadi orang Kristen yang seperti itu, yang suka memotong ayat. Belajarlah untuk membaca nas itu keseluruhan biar kita tidak kehilangan konteks. Kalau perlu kita baca nas sebelumnya dan nas sesudahnya biar kita mendapatkan gambaran yang lengkap. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa menjadikan bahwa ayat ini sebagai patokan bagi orang Kristen ya. Berdoa, ia maju sedikit, kemudian ia bersujud dan berdoa. Tidak seperti itu. Di dalam kekristenan itu tidak seperti itu. Karena beberapa kali Yesus pun mengangkat tangannya, ia menengadah ke langit. Ia berseru kepada Bapa, ia menengadah ke langit. Tidak selamanya bersujud ya. Dan bersujud itu pun saya percaya tidak hanya milik satu denominasi agama seperti itu ya. Tetapi setiap orang percaya pun, orang Kristen pun banyak kali bersujud. Saya pun bersujud. Ketika berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan, orang-orang Yahudi zaman dulu pun bersujud. Ya, untuk menyatakan kerendahan hatinya ketika ia bertobat di hadapan Tuhan. Jadi bersujud itu adalah sebuah gestur di mana kita menunjukkan bahwa kita merendahkan kepala kita, tunduk di hadapan Tuhan. Tapi yang paling penting juga bukan soal tunduknya. Nanti saya dimarahin Nabi Yesaya lagi. Kamu tunduk-tunduk tapi hidup dalam dosa, jalan terus. Ya. Jadi orang Kristen itu, orang percaya itu bukan soal tata caranya.
Bahkan dari tulisan-tulisan Rasul Paulus, tulisan para rasul yang lainnya, bahkan Yesus Kristus pun tidak pernah sekalipun mengajarkan orang Kristen itu punya tata cara dalam peribadatan. Tidak ada. Tidak ada, saudara ya. Tidak ada yang tata cara, tidak ada. Secara spesifik itu tidak ada. Berapa kali gerakan-gerakan dalam berdoa itu tidak ada. Orang Kristen tidak punya gerakan-gerakan berdoa. Karena kita yang paling utama ialah sikap hatimu. Bahkan Yesus mengajarkan tidak dengan spesifik. Masuk ke dalam kamar, dia tidak suruh bersujud, tidak suruh sikap lipat tangan, angkat tangan atau apapun. Apapun sikapmu, tunjukkanlah. Yang paling utama ialah kamu berdoa kepada Bapakmu yang tidak kelihatan, maka kamu akan berdoa dengan lebih tulus, dengan lebih orisinil, dengan lebih jujur. Ya, banyak kali kalau orang berdoa jujur, saya juga berdoa kalau disuruh ke mimbar. Dalam hati saya gini loh, wah aku nih disuruh berdoa nih, gak boleh kalau doa nih pendek-pendek ya. Padahal biasanya kalau saya berdoa tuh pendek, saudaraku ya. Ya kecuali kalau saya berdoa pribadi, saya itu tidak berdoa juga hitungannya ya. Curhat sebenarnya kalau saya berdoa, saudara. Curhat itu artinya saya mencurahkan isi hati saya di hadapan Tuhan. Saya juga tidak dalam sikap doa seperti orang Kristen yang lipat tangan. Enggak, saya duduk biasa aja. Saya kadang duduk bersila, saya kadang bisa rebahan. Tapi saya berdoa, sikap hati saya berdoa. Tapi ya kalau saudara mau bersila ya dengan sopan santun ya silakan. Tapi ada kadang-kala juga ketika saya mumet sekali dengan persoalan hidup, dengan tekanan kehidupan yang begitu menekan, ya saya bisa bersujud loh. Semuanya itu adalah sikap-sikap hati, tergantung dengan suasana hati juga sih sebenarnya, saya akui itu. Tetapi sekali lagi, hati yang paling penting. Hati yang melekat, hati yang mencari Tuhan. Itu yang paling utama, saudaraku ya. Jadi bukan cara lagi ya. Cara itu dibuat oleh manusia. Manusia berusaha untuk membuat sinkron atau membuat seragam satu peribadatan agar berjalan dengan baik, dengan teratur dan dengan sopan lah. Semuanya baik. Bahkan Yesus ketika ia menjadi manusia pun ia menuruti tata cara ibadah orang Yahudi di masa itu. Dia masuk ke sinagog atau tempat peribadatan pada hari Sabtu, dia beribadah di situ sampai akhirnya dia menggenapi Taurat lewat kematian dan kebangkitannya. Sehingga murid-muridnya tidak lagi beribadah pada hari Sabtu melainkan pada hari Minggu atau hari pertama, saudara ya. Jadi di sini saudara bisa lihat yang paling utama itu sekali lagi bukan tata cara atau tata krama peribadatannya, melainkan hati saudara. Tapi kalau saudara beribadah di gereja, ya ikuti tata krama di gerejamu, tata cara di gerejamu. Jangan lalu saudara semau-maumu sendiri. Kalau mau semau-mau sendiri ya di rumah. Toh di gereja kita akan berbakti untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, diajar lewat kebenaran, itu yang paling penting dari peribadatan kita setiap hari Minggu. Lebih dari itu harusnya kita punya pergaulan pribadi atau persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah membaca bahkan merenungkan firman-Mu di kesempatan kali ini. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu menuntun kami hari lepas hari supaya kami beribadah dengan sungguh, dengan jujur di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami dikoreksi soal hati, terutama dari teguran-teguran Nabi Yesaya. Kiranya boleh membuat kami sadar bahwa ibadah itu memang penting, tetapi relationship kami atau hubungan kami dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Tuhan, tolong kami agar hati kami melekat dengan Engkau dan kami menghargai Tuhan lewat kesucian dan kekudusan kehidupan kami hari lepas hari. Tolong kami Tuhan, karena daging kami lemah dan seringkali kami jatuh di dalam dosa. Tetapi kami berdoa Tuhan menguatkan kami, memampukan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.